Selanjutnya elektroforesis sampel. Buffer bawah yaitu buffer trisglisin pH 8,3 dimasukkan. Kemudian pipa dipasang. Berikut ini pipa yang telah terpasang pada alat. Kemudian diletakkan pada alat yang telah berisi buffer bawah. Selanjutnya dilakukan persiapan sampel yang dialasi dengan parafilm sebanyak 30 mikroliter campuran bromfenol blue 1% dalam gliserol 50% disiapkan untuk masing-masing sampel. Selanjutnya untuk sampel pertama, sebanyak 100 mikroliter pepton ditambahkan dengan 30 mikroliter campuran bromfenol blue 1% dalam gliserol 50%. Kemudian dicampurkan. Kemudian sampel pepton yang telah homogen dimasukkan ke dalam pipa 1. Selanjutnya sampel kedua yaitu 100 mikroliter yeast ditambahkan ke dalam 30 mikroliter campuran bromfenol blue 1% dalam gliserol 50%. Kemudian dicampurkan hingga homogen. Campuran yang telah homogen, sampel 2 dimasukkan ke dalam pipa 2. Selanjutnya sampel 3 yaitu 100 mikroliter kasein ditambahkan pada 30 mikroliter campuran bromfenol blue 1% dalam gliserol 50%. Kemudian dicampurkan hingga homogen. Sampel kasein yang telah homogen dimasukkan ke dalam pipa 3. Selanjutnya sampel 4, 100 mikroliter albumin ditambahkan pada 30 mikroliter campuran bromfenol blue 1% dalam gliserol 50%. Kemudian dicampurkan hingga homogen. Campuran albumin yang telah homogen dimasukkan ke dalam pipa 4. Selanjutnya, buffer atas yang terdiri dari buffer trisglisin pH 8,3 ditambahkan 3 tetes pelacak bromfenol blue 1% dimasukkan hingga pipa terendam seluruhnya. Kemudian alat dirangkai dan listrik dialirkan pada 100 ampere sampai pelacak mendekati ujung bawah kurang lebih dengan waktu sekitar 1 jam. Perlu diperhatikan, tidak boleh menyentuh buffer yang sedang dialiri
listrik dengan tangan atau benda logam lainnya. Setelah 1 jam, kemudian listrik dimatikan dan pipa kaca dilepas, kemudian direndam dalam air es selama 5 menit. Kemudian gel dalam pipa dikeluarkan dengan menggunakan pengaduk kecil secara hati-hati. Berikut hasilnya. Kemudian gel ditetesi dengan pewarna amido hitam. Setelah itu, gel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu, gel dicuci dengan asam cuka 7%. Kemudian digoyangkan dengan shaker pada kecepatan lambat. Proses shaker dilakukan selama 2 jam. Ketika amido hitam sudah larut, kemudian shaker dimatikan. Kemudian gel dicuci lagi dengan asam cuka yang baru. Kemudian gel dikeluarkan. Kemudian diperhatikan pita protein yang terbentuk, diamati, dan dicatat hasilnya pada data pengamatan. Berikut ini hasil pita yang terbentuk. Ditentukan apakah protein tersebut sudah murni atau belum. Sekian praktikum acara elektroforesis Dix gel poliakrilamida. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.